Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali selama 5 menit ke depan Semada TV akan menemani Anda dengan berita yang menarik, terkini dan terpercaya yang telah kami rangkum dari berbagai daerah di Indonesia. Pemirsa, bersama saya, Vina Anwarul, kita ikuti Semada TV selengkapnya. Berita pertama yaitu pentingnya vaksinasi. Terdapat 4,25 juta kasus COVID yang terjadi di Indonesia, serta 144.000 kasus meninggal dunia akibat COVID. Dalam rangka menanggulangi COVID-19, pemerintah mengadakan vaksinasi dengan harapan jumlah kasus COVID menurun. 11 November 2021 bertempat di Gedung Aula Pancasila Universitas Yudharta Yayasan Darut Taqwa Pasuruan, diadakan vaksinasi dosis 2 oleh TNI Angkatan Laut Lantamal 5 Surabaya. Sebelum melaksanakan vaksin 2, para peserta vaksin harus menunjukkan sertifikat vaksin dosis 1. Vaksinasi dilaksanakan pada pukul 9 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Peserta vaksin dari kalangan siswa, mahasiswa, guru, dosen, hingga masyarakat umum. Meskipun kegiatan vaksinasi mengundang kerumunan, akan tetapi panitia kegiatan vaksinasi tetap mengutamakan protokol kesehatan dengan menjaga jarak serta wajib menggunakan masker. Vaksinasi yang diadakan di Yayasan Darut Taqwa ini sangat membantu saya, apalagi saat ini pemerintah telah menetapkan syarat untuk berpergian keluar kota berupa sertifikat vaksinasi minimal dosis 1. Kata M. Adib Habibi, usia 17 tahun, salah satu peserta vaksinasi. Selain para murid dan santri, Dewan Guru serta para dosen juga ikut melakukan vaksinasi. Adanya vaksinasi di sini membuat saya lega karena siswa-siswi yang bersekolah di Yayasan Darut Taqwa ini tidak perlu lagi mencari tempat lain untuk vaksinasi dan membuat mereka tidak perlu izin untuk tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar, kata Kaminatul Muziah, usia 24 tahun, seorang guru SMP BTI Yayasan Darut Taqwa. Panitia acara vaksinasi yang saat itu merupakan Komandan KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355, Bapak Lutfi, mengatakan, vaksinasi yang kami laksanakan di Yayasan Darut Taqwa ini merupakan wujud bantuan yang kami berikan kepada pemerintah dalam menyebarkan vaksin ke masyarakat umum. Antusiasme peserta vaksinasi di sini membuat saya yakin bahwa Indonesia akan mampu menanggulangi pandemi COVID-19. Beralih ke berita selanjutnya, yakni berita yang telah dinanti-nanti oleh seluruh SMA se-Jawa Timur, yaitu SMA Award. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur kembali mengadakan lomba yang diperuntukkan bagi seluruh SMA se-Jawa Timur, baik dalam lingkup negeri maupun swasta yang dikenal dengan sebutan SMA Award. SMA Award merupakan kegiatan yang ditunjukkan untuk mengembangkan skill para siswa, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Tahun ini, SMA Award menghadirkan 30 kategori lomba yang digunakan untuk menguji keterampilan dan kemampuan para siswa dalam mewakili SMA masing-masing. Lomba kali ini dilaksanakan selama 2 bulan, dimulai pada tanggal 1 Oktober hingga 30 November 2021, yang diawali dengan pendaftaran sampai dengan pengumpulan karya penilaian. Final akan dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 7 Desember. Untuk pengumuman voting yaitu pada tanggal 9 Desember. Dalam 30 kategori lomba, terdapat beberapa kategori lomba yang dilakukan secara full online, diantaranya yaitu gitar solo, menyanyi solo, teater, paskibra putra, paskibra putri, dan masih banyak lagi yang akan diambil juara 1, 2, dan 3 oleh Dewan Juri. Dan ada pula 11 kategori lomba yang dilakukan penjurian secara online, diantaranya yakni OSIS Eksis, Inovasi Sekolah New Normal, Cerdas Cermat, Kompetensi Sains, dan lain sebagainya. Dan pada saat itu pula diambil 5 finalis yang akan diseleksi secara tatap muka atau secara offline untuk menentukan juara 1, 2, dan 3. Demikian pemirsa, Semada TV edisi 29 November 2021. Saya Vina Anwarul bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.